Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen terpuji, yang saya hormati Profesor Dr. Syamsu Bersaleh selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Trinita Kusuma Harlianda dari Konsentrasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Elektrifikasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan harus dilangsungkan dengan terpadu sebagaimana prioritas serta keperluan tiap-tiap wilayah, disertai akar serta target pembangunan nasional yang sudah ditentukan lewat pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka pendek. Salah satu parameter utama kesuksesan pembangunan nasional yaitu menurunnya persentase kemiskinan masyarakat. Kemiskinan, seperti yang kita ketahui, menjadi permasalahan yang masih sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang juga menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah distribusi yang merata. Distribusi listrik yang merata. Hal ini tercantum di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Banyak negara yang masih belum mencapai 100% elektrifikasi, salah satunya adalah Indonesia. Pencapaian adanya pembangunan listrik di suatu daerah digambarkan dalam bentuk rasio elektrifikasi. Tingkat elektrifikasi yang masih di bawah 99% di beberapa provinsi mengidentifikasi bahwa masih ada wilayah Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses listrik yang memadai. Provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi juga merupakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat elektrifikasi yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran listrik dapat berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan dapat juga disebabkan adanya ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kodifikasi dan tata wilayah administrasi per provinsi menyebutkan jumlah provinsi Indonesia sebanyak 34 provinsi terbagi menjadi dua kawasan yang kemudian dikenal dengan kawasan Barat Indonesia atau KBI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Indonesia Timur adalah kawasan ekonomi yang berbasis kemaritiman. Sebagian besar wilayah Indonesia Timur adalah kepulauan, yang terdiri dari 12 provinsi meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Barat dan Papua. Ketimpangan ini terlihat di struktur ekonomi daerah, yaitu di mana seperti yang kita ketahui, wilayah barat didominasi oleh ekonomi industri, sehingga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan wilayah timur. Selain itu, pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan di KBI jauh lebih baik dibandingkan di daerah KTI. Sebenarnya, sejak tahun 1993, pemerintah Indonesia berupaya untuk mendorong ekonomi di kawasan timur Indonesia. Kemiskinan. Dari grafik ini bisa kita lihat bahwasannya pada tahun 2015 terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena faktor pangan mengalami kenaikan, yaitu kenaikan harga pokok. Serta non-pangan juga mengalami kenaikan seperti harga rumah, BBM, listrik, juga pendidikan. Selain itu, pada tahun 2017, angka kemiskinan berhasil menurun mencapai titik terendah selama 2 dekade. Di tahun 2019 juga, angka kemiskinan mengalami penurunan, disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan upah buruh tani, rendahnya tingkat inflasi, menurunnya harga kebutuhan pokok. Kemudian, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan drastis. Hal ini disebabkan adanya wabah COVID-19.
Indeks kedalaman kemiskinan Indonesia berada di level 1,586 pada Maret 2022. Angka tersebut sebenarnya sudah turun, namun sangat kecil, yaitu sebesar 0,08 dibandingkan pada September 2021. Hal ini menunjukkan bahwasannya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Namun, seperti yang bisa kita lihat, di beberapa wilayah itu memiliki warna yang lebih gelap. Artinya, ini menunjukkan indeks kedalaman kemiskinannya tinggi. Bisa kita lihat, paling tinggi ada di bagian Papua, di mana angka ini menyentuh 6,16%. Sementara itu, di Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Selatan, serta DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah. Yang bisa kita lihat bahwasannya warnanya semakin terang. Di tahun 2022 bisa kita lihat di mana ada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Lagi-lagi Papua berada di tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu menyentuh angka 26,80%. Dan hal ini juga bisa kita lihat sebagian dari 10 provinsi ini merupakan provinsi yang ada di kawasan timur Indonesia. Beralih dari kemiskinan, sekarang kita bisa lihat rasio elektrifikasi. Berdasarkan data di ASEAN, pada tahun 2021, Indonesia berada di urutan ke-6, di mana rasio elektrifikasi Indonesia berada pada tingkat 99%, di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Indonesia belum mencapai rasio elektrifikasi 100% karena kondisi negaranya merupakan negara kepulauan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya yang merupakan sebagiannya adalah daratan, sehingga lebih mudah dalam penyaluran listrik. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang meningkat, permintaan akan energi listrik juga terus bertambah. Akan tetapi, penyebaran listrik di Indonesia masih belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. Bisa kita lihat melalui peta penyebaran listrik yang menunjukkan bahwasannya masih terjadi ketimpangan distribusi listrik antar provinsi di Indonesia. Wilayah dengan warna gelap mengidentifikasi penyebaran listrik semakin merata, sementara wilayah dengan warna terang mengidentifikasi penyebaran belum merata. Ketimpangan distribusi listrik ini disebabkan oleh sulitnya aksibilitas untuk pembangunan infrastruktur. Daerah-daerah seperti di kawasan timur Indonesia seringkali memiliki medan yang sulit, seperti pegunungan dan hutan. Hal ini juga yang menyebabkan pembangunan infrastruktur listrik menjadi lebih mahal dan sulit. Meskipun rasio elektrifikasi Indonesia terus mengalami peningkatan, namun hingga saat ini masih terdapat daerah yang masih kesulitan mengakses listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Dari gambar di samping, 10 provinsi dengan rasio elektrifikasi rumah tangga terendah pada tahun 2022 bisa kita lihat lagi-lagi didominasi oleh kawasan timur Indonesia. Kondisi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan besarnya populasi merupakan tantangan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Peraturan Menteri SDM nomor 38 tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi di pedesaan yang belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk skala kecil merupakan salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi yang diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.
Penelitian mengenai infrastruktur terhadap kemiskinan sebenarnya sudah banyak dilakukan, tapi penelitian yang memfokuskan pada listrik terhadap kemiskinan masih jarang dilakukan. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional adalah distribusi listrik yang merata. Rasio elektrifikasi yang dijelaskan oleh ISSR di tahun 2017 menyatakan bahwasannya Indonesia Timur masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kesenjangan juga terjadi di antara pedesaan dan perkotaan. Di luar Pulau Jawa, pembangunan listrik masih minim dan kekurangan investor. Selain itu, beberapa peneliti mengatakan bahwa seri pembangunan listrik sebenarnya sudah secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, elektrifikasi perlu disoroti karena setidaknya masih ada 500.000 rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses listrik hingga Mei pada tahun 2021. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana terjadinya ketimpangan elektrifikasi antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia yang penyebaran elasinya didominasi di KBI. KBI merupakan kawasan industri, sehingga permintaan dan ketersediaan listriknya lebih tinggi untuk mendorong perekonomian yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, di KTI masih menjadi ketimpangan yang disebabkan karena kesenjangan antar provinsi dan demografi. Rasio elektrifikasi di beberapa provinsi di bagian timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih rendah, yaitu rata-ratanya hanya mencapai 70%. Sebaliknya, di bagian barat Indonesia telah mencapai jauh di atas rata-rata 90%. Selain itu, adanya literatur gap yang menyatakan bahwasannya listrik sebenarnya memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Di lain sisi, ada penelitian mengatakan bahwasannya masih terjadi ketimpangan konsumsi listrik di perkotaan dan pedesaan, di mana ketimpangan di daerah perkotaan, elektrifikasi perkotaan lebih rendah dibandingkan pedesaan. Adapun penelitian mengatakan bahwasannya listrik tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, sehingga ada 3 pertanyaan dalam penelitian. 1, apakah terdapat perbedaan elektrifikasi antar perkotaan dan pedesaan di kawasan timur Indonesia? Lalu bagaimana pengaruh elektrifikasi perkotaan dan pedesaan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia, serta apa kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan elektrifikasi dalam mengatasi kemiskinan di kawasan timur Indonesia? Sejalan dengan pernyataan penelitian, tentu saja tujuan penelitiannya 1, untuk mengidentifikasi perbedaan elektrifikasi antar perkotaan dan pedesaan di kawasan timur Indonesia. 2, menganalisis pengaruh elektrifikasi terhadap perkotaan dan pedesaan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia, serta mengidentifikasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan elektrifikasi dalam pengentasan kemiskinan di kawasan timur Indonesia. Masuk di bab 2, pada bab ini saya menggunakan 3 landasan teori, yaitu teori kemiskinan, di mana teori kemiskinan ini terfokuskan kepada kemiskinan struktural, karena disebabkan rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan nasional budaya. Adapun sosial politik yang kurang menunjukkan adanya pembebasan kemiskinan. Kemiskinan struktural seringkali terjadi di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan infrastruktur. Lalu yang kedua ada pembangunan infrastruktur yang merupakan proses suatu
suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang. Yang terakhir ada L, ketenaga listrikan. Pengembangan kebutuhan energi listrik dari waktu ke waktu semakin bertambah luas dan besar sejalan dengan pertumbuhan nasional ekonomi yang sudah dipaparkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Penelitian dahulunya, lanjut hipotesis. Dari hipotesis ini diduga terdapat perbedaan elektrifikasi antar perkotaan dan pedesaan di kawasan timur Indonesia. Lalu yang kedua, diduga terdapat pengaruh elektrifikasi perkotaan terhadap kemiskinan. Dan yang terakhir, diduga terdapat pengaruh elektrifikasi pedesaan terhadap kemiskinan. Menuju bab 3, ada desain, variabel, dan data penelitian. Desain penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, di mana regresi data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section. Analisis data panel juga adanya pengujian asumsi klasik. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data panel, terdiri dari 12 provinsi di kawasan timur Indonesia, NTT, NTB, Kepulauan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Yang diambil dari beberapa sumber, ada BPS, Badan Pusat Statistika, publikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Kementerian Investasi, BPKM, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2010 sampai 2023. Variabel penelitiannya terbagi menjadi 3. Ada variabel terikat, yaitu tingkat kemiskinan di tiap provinsi di kawasan timur Indonesia. Ada variabel bebas, 2 variabel bebas yang digunakan yang terfokus pada rasio elektrifikasi di bagian perkotaan dan di pedesaan. Yang terakhir ada variabel kontrol yang mendukung faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kemiskinan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, investasi dalam negeri, dan realisasi belanja daerah atau APBD. Ini variabel yang digunakan, di mana indikatornya ada tingkat kemiskinan menggunakan persentase penduduk miskin, satuannya persen, elektrifikasi perkotaan, merupakan persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan dari listrik di perkotaan, lalu ada elektrifikasi perdesaan, yang sumber penerangan dari listrik di pedesaan, satuannya persen, keduanya satuannya persen. Lalu ada pertumbuhan ekonomi, merupakan laju PDRB atas harga konstan pada tahun 2010 dengan satuan persen. Tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka, satuannya persen. Rata-rata lama sekolah, lamanya seseorang bisa mengenyam pendidikan, yang satuannya adalah tahun, investasi dalam negeri atau realisasi PMDA tiap provinsi, satuannya miliar rupiah, dan terakhir ada realisasi belanja daerah di tiap provinsi atau APBD dengan satuannya adalah miliar rupiah. Selanjutnya ada alat analisis. Yang pertama menggunakan statistik di mana ada median, standar deviasi minimal dan maksimum. Lalu ada uji dua beda rata-rata. MEAN sebagai pembanding antar elektrifikasi perkotaan dan pedesaan. Regresi data panel itu menggunakan dari pemilihan model terbaik, ada uji lem, dan uji Hausman. Lalu uji asumsi klasik terfokuskan pada
multikolonialitas, dan heterodoks. Berikut ada model yang akan digunakan, yaitu kemiskinan. Kemiskinan IT merupakan variabel dependen yang menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah I pada waktu T. Parameter beta O mewakili intercept, serta beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata tingkat kemiskinan untuk setiap satu unit perubahan dalam variabel elektrifikasi perkotaan dan juga elektrifikasi pedesaan dalam model. Sementara itu, Y mewakili vektor dari koefisien untuk variabel kontrol, di mana variabel kontrol yang digunakan ada pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, PMDA, dan APBD. Ya, ini merupakan hasil statistika deskriptif data, di mana variabel independennya adalah penduduk miskin. Bisa dilihat rata-ratanya 16,39. Lalu ada variabel independen yang digunakan pada penelitian ini, rasio elektrifikasi perkotaan dan rasio elektrifikasi pedesaan. Variabel kontrolnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, investasi dalam negeri, PMDA, dan realisasi belanja daerah. Dengan data observasi sebanyak 168, 14 tahun, dan 12 provinsi. Yang pertama, ada hasil uji beda rata-rata. Dilihat pada meannya, ada elektrifikasi perkotaan menunjukkan mean sebesar 97,37%. Sedangkan mean variabel elektrifikasi desa sebesar 84,581. Selisihnya sebesar 13,155. Selisih ini menunjukkan angka positif yang diartikan bahwasannya variabel elektrifikasi perkotaan memiliki median yang lebih tinggi dibandingkan variabel elektrifikasi di pedesaan. Lalu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya menggunakan data panel, tidak mengharuskan semua uji asumsi klasik harus digunakan. Karena analisis data panel telah meminimalisir akan adanya bias pada data yang digunakan. Pada regresi data panel, pada metode OLS, hanya menggunakan asumsi klasik multikolonialitas dan heterolitas saja. Pada uji multikolonialitas, menunjukkan hasil korelasi antar variabel independen pada seluruh koefisien korelasi bernilai di bawah 0,8, sehingga cukup jauh dari nilai 1 atau min 1, yang mengidentifikasi adanya korelasi yang sempurna antar variabel. Hasil analisis korelasi tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikol. Lalu ada uji heterokedastisitas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,678, di mana lebih besar daripada nilai alfa sebesar 0,05. Maka disimpulkan bahwa data sudah bersifat homoskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terdapat masalah hetero. Selanjutnya kita bisa memilih model terbaik melalui uji Chow, uji LM, uji Hostman. Pada uji Chow, di mana memiliki probabilitas lebih kecil daripada nilai alfa. Hal ini menunjukkan bahwasannya model yang tepat adalah model fixed effect. Lalu pada uji Hostman, nilai probabilitas juga lebih kecil daripada 0,05. Sehingga model yang kita pilih adalah fixed effect. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hostman, menyimpulkan bahwa metode yang tepat adalah fixed effect. Oleh karena itu, uji LM tidak perlu dilakukan lagi. Karena keduanya sudah menunjukkan bahwasannya model yang tepat adalah model fixed effect.
Dari hasil estimasi fixed effect, hasil regresi menunjukkan bahwasannya elektrifikasi perkotaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan elektrifikasi perdesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, variabel kontrol pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, serta variabel kontrol latar sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sisanya, variabel kontrol seperti pengangguran terbuka, investasi, dan belanja daerah tidak berpengaruh. Nilai koefisien R sebesar 0,942, di mana menunjukkan bahwasannya variabel elektrifikasi perkotaan, elektrifikasi pedesaan, serta variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, investasi dalam negeri, dan realisasi belanja daerah mampu menjelaskan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 94,2%. Sisanya sebesar 30,58% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau tercermin pada error term. Pembahasan. Pada hasil estimasi fixed effect, seperti yang sudah dijelaskan di awal, menunjukkan bahwasannya variabel elektrifikasi perkotaan memiliki koefisien sebesar 0,3083. Hasil ini menunjukkan bahwa elektrifikasi perkotaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Elektrifikasi perkotaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Artinya, di mana hal ini menunjukkan bahwasannya setiap kenaikan elektrifikasi di perkotaan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 0,3083% atau sebesar 30,8%. Ceteris paribus. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sedai, Zuhir, serta Yasmin dan Juliana, bahwa infrastruktur listrik di perkotaan telah lebih tinggi dibandingkan pedesaan, sehingga masyarakatnya memiliki peluang yang lebih tinggi mengakses listrik. Permintaan listrik di perkotaan tidak hanya digunakan untuk penerangan saat malam hari, namun juga digunakan untuk pendingin ruangan dan juga untuk memasak. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, elektrifikasi di pedesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fardila dan Masar, mengatakan bahwa dikarenakan pertumbuhan pendapatan lebih cepat di provinsi yang sudah dialiri listrik. Artinya di daerah pedesaan pendapatannya lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan. Sehingga ketersediaan energi baik dari segi kualitas maupun kuantitas lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Hal Zuhir juga berpendapat hal serupa. Rendahnya akses listrik di pedesaan dapat juga disebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga sulit untuk mendapatkan akses listrik dari PLN. Lalu kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan elektrifikasi dalam pengentasan kemiskinan itu seperti apa? Pada tahun 2017, pemerintah sudah menerapkan 3 pendekatan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ada program listrik pedesaan oleh PT PLN dengan memperluas jaringan transmisi dan memperbaiki distribusi beban listrik. Ada praelektrifikasi melalui pembangunan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat tanpa akses listrik yang bisa digunakan pada malam hari. Lalu pengembangan sistem microgrid off-grid memberikan izin khusus kepada badan usaha untuk penyediaan listrik daerah 3T, di mana hal ini mengacu untuk beberapa investor swasta bisa menyediakan listrik di daerah 3T tersebut. Sebenarnya pada tahun 2017 sampai 2020, pemerintah sudah memberikan subsidi listrik
bagi bagi masyarakat, contohnya di mana 450 FH dan 900 FH karena penurunan aktivitas ekonomi terjadi pada tahun 2020 COVID-19. Program ini diperpanjang hingga 2021 untuk mendongkrak perekonomian. Hasilnya implementasi kebijakan listrik menunjukkan hasil yang positif. Di beberapa desa, tanpa listrik turun dari 43 pada tahun 2020 menjadi 100. Namun, pemerintah sebenarnya juga telah mendatangani kontrak subsidi energi listrik di tahun 2024 dengan PLN untuk menyediakan akses listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oke, terakhir kita memasuki kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya rata-rata tingkat elektrifikasi di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan dengan selisih sebesar 13,155%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses listrik yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan di kawasan Indonesia Timur. Elektrifikasi perkotaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Dalam kondisi ceteris paribus, elektrifikasi perkotaan sebesar 1% akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 30,83%. Hal ini dikarenakan elektrifikasi perkotaan tidak hanya digunakan untuk penerangan di saat malam hari, namun juga digunakan untuk pendingin ruangan seperti AC dan juga memasak. Sedangkan elektrifikasi pedesaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Kebijakan pemerintah terkait ketimpangan kelistrikan pada tahun 2017 sampai 2020 telah berjalan dengan cukup baik. Namun ketimpangan masih terjadi akibat kondisi geografis di kawasan Indonesia Timur yang sulit dijangkau. Keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan data makro di tingkat provinsi dengan cakupan yang lebih luas. Diharapkan atau disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan data tingkat kabupaten atau kota, bisa lebih bagus di tingkat kecamatan untuk menganalisis kemiskinan yang lebih detail dan akurat. Karena data mikro memungkinkan pengamatan lebih spesifik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di daerah. Variabel elektrifikasi pada penelitian ini terfokuskan pada rasio elektrifikasi dalam bentuk persen. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data suplai listrik untuk hasil yang lebih optimal. Selain itu, variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, investasi dalam negeri, dan belanja daerah. Selanjutnya mungkin bisa mempertimbangkan variabel kontrol lain yang bisa mempengaruhi kemiskinan. Lalu perbedaan antar wilayah sebenarnya perlu juga dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya. Kebijakan implikasi pemerintah dari data dari penelitian ini sudah kita ketahui bahwasannya elektrifikasi perkotaan itu memiliki pengaruh. Namun pengaruh ini masih cukup relatif kecil, hanya sebesar 30,83%. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses dan keterjangkauan listrik, ketidakcocokan penggunaan listrik dengan kebutuhan masyarakat miskin, serta berbagai faktor lain turut berkontribusi terhadap rendahnya dampak tersebut terhadap kemiskinan. Kebijakan pemerintah bisa dilakukan dengan satu, mempercepat elektrifikasi. Pemerintah perlu mempercepat peningkatan elektrifikasi di kawasan Indonesia Timur. Subsidi instalasi listrik, di mana subsidi untuk instalasi listrik di rumah tangga pedesaan harus diberikan, seperti paket listrik terjangkau. Paket listrik terjangkau ini menyediakan paket listrik yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu selanjutnya ada peningkatan infrastruktur, memperbaiki kualitas infrastruktur listrik dan memudahkan akses masyarakat terhadap listrik. Saran selanjutnya, pemerintah diharapkan bisa menggunakan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, yang perlu didorong
di daerah terpencil sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Dan terakhir, diharapkan adanya investasi swasta untuk meningkatkan keterkaitan investasi swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.